Hakikat malam hari itu ada dua. Yang pertama adalah, memang di malam hari itu susah orang berjalan. Karena cahaya itu kurang. Di sini makanya Rasulullah diberangkatkan di malam hari. Tapi menarik juga tadi Rabi'atul Adawiyah. Dan di malam hari itu orang pada menikmati istirahatnya. Nah di masa itulah orang-orang pada istirahat. Rasulullah tidak tuh. Rasulullah mengadu kepada Allah. Karena waktu itu Rasulullah berada dari salah satu siku dari 4 siku Ka'bah itu. Sambil dipegang lututnya dua-dua, duduk dia bersandar di salah satu siku Ka'bah. Maka di saat itu Rasulullah mengadu kepada Allah. Pertama adalah malam hari itu di situ. Yang kedua yang menarik adalah malam hari itu adalah masalah dan persoalan. Dia gak mandang lagi waktu siang atau waktu malam. Waktu siang itu kita terjemahkan, siang itu bagikan orang yang punya harta, punya tahta, sehingga matanya, pandangannya itu nyilau, terang kali. Saking silaunya, kebentur dia waktu berjalan, nggak tahu dia ada tembok, terbentur dia. Ya, ada pohon menabrak dia. Siapa itu? Orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa yang sombong, sehingga dia menabrak orang-orang miskin, menabrak rakyat-rakyat yang dalam posisi memperoleh ketidakadilan, sehingga yang dilakukan adalah ketidakadilan tuh. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta moderator untuk membaca ulang penanya dan isi pertanyaannya. Silakan. Biar nanti langsung Ustaz melengkapi dari jawaban Rabi'ah Adawiyah. Baik Ustaz, pertanyaan yang dari Gibran tadi Ustaz, apa perbedaan dari Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Najwa, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj ada hubungannya dengan keyakinan hidup? Baik, Najwa. Kemudian terakhir siapa tadi? Pak Ujan apa katanya tadi? Supaya Isra Mi'raj dilakukan malam hari. Oke, baik. Yang pertama adalah kita kembali kepada kupasan surat Al-Isra ayat 1 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu walas sami'ul basir. Namun dari hal ini Ustaz akan mencoba untuk mengawali dalam tafsiran ayat 1 Quran surat Al-Isra kepada ayat terakhir tadi itu, di ujung ayat tadi itu. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, yang menjadi patokan pertama, Ustadz ingin memahamkan kepada kalian dari buku tafsir yang banyak Ustadz baca, di antara Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tafsir Jailani. Hal ini Ustadz akan rangkumkan menjadi satu. Yang pertama adalah ada makna sami dan makna basir. Sami wal basir, rujukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maka dalam kaidah tafsir Jailani inilah yang Ustaz akan kembalikan, bahwa yang dimaksudkan kepada pendengaran di situ adalah mendengar isi hati dan isi akal, isi dzikir, ingatan, dan isi pikir. Isi dzikir dan pikir siapa ketika itu? Ya, tentulah isi dzikir dan pikir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu
pikiran Nabi Muhammad kacau tuh. Kacaunya adalah manakala dihadapi dengan suasana sebelumnya tuh. Bahwa di saat itu terlihat memang gambaran akan banyaknya tekanan-tekanan tuh dari Quraisyah, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, tambah lagi Abu Jahal itu ya. Ustaz lupa nama lengkapnya, Umar siapa namanya itu ya. Nah, kemudian tambah lagi pak uaknya sendiri Abu Lahab. Kemudian yang paling tragis adalah saat itu dua peristiwa yang mengacaukan pikiran Nabi Muhammad ketika Pak Cik tersayang itu meninggal dunia tuh. Pak Cik tersayang meninggal dunia, ditambah lagi berapa bulan kemudian istri tercinta wafat, Khadijatul Kubra. Nah, ini mengacaukan pikiran Nabi Muhammad SAW dan mengacaukan ingatan, rasa dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah lihat tuh, juga Allah mendengar. Sehingga disinilah ditempatkan bahwa kekacauan pikiran, kekacauan ingatan, zikir itu ya, hati letaknya zikir itu. Zikir itu letaknya di hati, fikir itu letaknya di akal. Makanya ketika itu diarahkan kita untuk mengisi fikir dan zikir itu dengan Allah. Makanya bahasa zikir yang ditempatkan Abdul Zikri itu, di samping zikir-zikir tentang ke arah Allah yang lainnya. Ya kan? Pada di surah Al-Baqarah itu dia 200 tuh dikaitkan itu kadikri abaikum kan gitu kan. Bagaimana ingatanmu kepada orang bapak-bapakmu, nenek moyangmu gitu. Makanya dia kembalikan bahwa Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik ingatan itu adalah mengingat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi meskipun ingatan kalangan dulu adalah kembali kepada kakek buyut, nenek buyut, orang tua, leluhur kalau istilah orang China itu ya, kalau di salah satu medsos itu kalau kita buka tuh ya cerita leluhur semua itu ya kan. Maka dalam hal ini penempatan kajinya adalah ingatan yang terbaik itu adalah yang paling afdal kembali menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Karena memang petuah leluhur itu bagus itu untuk menyelamatkan cicit-cicitnya itu dari kesengsaraan. Nah, makanya kembali kepada ingatan petuah yang sesungguhnya itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Selesai pertama. Yang kedua adalah, yang penting dua hal ini yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah kondisi pikir yang kacau, kondisi zikir yang kacau, itu ditempatkan kepada suasana yang dalam keadaan galau. Nah, galau ini lubuknya itu di hati. Setelah pikir itu mengadu sama hati, jadi hati semua tertumpu semua dengan kegalauan itu, kegelisahan itu. Nah, ketika orang dalam keadaan gelisah, pandangannya itu gelap itu. Orang yang punya masalah, orang yang punya persoalan itu pasti pandangannya gelap itu. Dan maka muncul pertanyaan yang disebut dengan persoalan dan permasalahan itu mana Ustadz? Apakah yang nggak mampu dalam keduniawian atau apakah orang yang mampu juga dengan duniawinya? Itu menjadi persoalan dan permasalahan. Dua-dua. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 77, ma'asobaka min hasanatin faminallah.
Ya, apa-apa yang menimpamu dalam berupa kebaikan, semua itu datang dari Allah. Jadi, tidak ada satupun keburukan yang Allah bagikan tuh kepada hambanya, baik bangsa jin maupun manusia. Begitu juga kepada makhluk-makhluk yang lain yang nggak ada satu keburukan. Semua baik. Tapi K di sini kembali kepada hamba Allah. Nah, lanjutan ayat tadi, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu berupa keburukan, semua itu ulah dari dirimu sendiri. Maka apa yang menjadi keburukan, dan keburukan itu yang bahasa akademiknya disebut dengan persoalan dan permasalahan itu. Ketika persoalan itu nggak terjawabkan dan ketika permasalahan itu tidak terselesaikan, maka dia menjadi hal yang buruk itu. Nah, inilah yang ditempatkan tadi saat Nabi Muhammad tidak bisa menafikan, beliau mempersoalkan tentang kondisi umat Islam saat itu dalam tekanan, satu. Kemudian kondisi dirinya waktu itu ditinggal pergi oleh Pak Ci yang tercinta Abu Thalib itu. Yang paling menyedihkan adalah Abu Thalib itu hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, namun Abu Thalib tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Ya, sehingga Abu Thalib itu posisinya karena Abu Thalib itu di samping menuhankan Allah juga menuhankan Lata, Uzza, Manna, dan Hubal. Jadi posisi yang menyedihkan itu Abu Thalib ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya. Padahal luar biasa perjuangan Abu Thalib. Jadi ini dia. Tambah lagi persoalan dan permasalahan yang dirasakan Rasulullah adalah kepergian Siti Khadijah yang merupakan istri yang sangat peduli sama Rasulullah. Memang Rasulullah menggambarkan bahwa ini menarik ini ketika Ustadz nonton medsos ada ceramah dari Ustadz Ucai itu ya, bahwa dalam harta laki-laki perempuan itu, harta istri itu nggak ada harta laki-laki. Ya, itu semua milik perempuan, milik istri. Tapi beginilah gambaran yang harus kita kembali. Kalau nggak ngerti sejarah bahaya itu. Terakhir nak begaduh aja dan nggak ada cinta yang bersemi dalam di semua itu. Karena bahas-bahas masalah harta buat apa bersama kan gitu. Kenapa dikembalikan kepada Siti Khadijah? Siti Khadijah itu semua ia keluarkan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dikembalikan. Ini Ustaz mengembangkan bahwa di situ ada hikmah besar cinta Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga memberikan semua hartanya. Sampai kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, bila kau butuh jembatan ya Rasulullah di dalam kau berjuang di jalan Allah ini, aku rela tulangku dijadikan sebagai jembatan untuk dirimu. Masya Allah. Ayo ini para wanita-wanita calon istri nih. Mau pelit lagi kalian, hitung-hitung lagi. Itu yang ditanyakan asal di pengajian emak-emak nih. Apakah ada Ustaz? Uang kami itu apakah uang suami? Allah. Masya Allah. Maka itu dibahas. Mencari suami itu yang berilmu dan beriman. Menjadi pemimpin masa depan, pemimpin agama dan negara. Maka suami itu berjuang untuk kemaslahatan agama dan negara. Ini dibahas lagi. Uang kami kan Ustaz, bukan uang suami. Lupa deh sejarah. Makanya Rasulullah secara umum, secara awam, mengatakan memang betul. Di situ kaedahnya dikembalikan kepada warisan tuh. Warisannya apa? 1 jatah perempuan, 2 jatah laki-laki. Itu maksudnya apa? Ketika wanita
Allah alam bisawab, itu sebenarnya menegaskan pada wanita untuk berani tuh. Berani untuk mengatakan kepada suaminya, patuhlah kepada Allah dan Rasulullah. Andaikan suami tak mau mendengar dia untuk patuh kepada Allah dan Rasulullah, istri siap untuk diceraikan. Ketika diceraikan, dia punya harta tuh, satu jatah warisan yang dikasihkan orang tuanya. Hingga dia ketika dia punya anak pun nanti, dia tidak akan menjual akidahnya, menjual keyakinannya. Itu loh maknanya. Ini kadang banyak kali ustadz-ustadz sekarang ini nggak paham tuh. Ya, bukan ustadz mematahkan kalian untuk menjadi ustadz, enggak. Ustadz dan ulama itu warisan para nabi. Dan ketika dipaut kepada sifat kenabian itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Sekarang enggak. Kriterianya hafal Quran. Mau paham tak paham dia udah. Yang penting dia jadi ustadz, jadi imam. Aduh. Ya, ini baik ya. Kita orang pemikir nih. Ya, kita orang pemikir. Ini yang Ustadz kembalikan tadi nih. Ya. Di sini dikembalikan tadi bahwa ketika pertama Rasulullah mengatakan untuk mencari bukan mencari sih, nanti dibahas-bahas lagi tuh. Ada kemarin di medsos, perempuan tuh nggak mencari, yang mencari itu laki-laki. Aduh, ngeteksnya tuh kayak mana gitu. Pening kalau Ustaz ngadapi orang-orang teks ini ya. Bukan konteks. Kenapa? Dia akan menggunakan akal yang sesungguhnya. Hingga akhirnya dia mengatakan, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya, itulah dari kembali kepada kupasannya. Ya, ini Ustaz balikkan tuh. Kenapa Rasulullah sedih Siti Khadijah meninggal? Karena melihat begitu besarnya cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadi Ustaz kaitkan nih, pengajian emak-emak tuh selalu bahas tuh. Harta bini nggak boleh diambil laki. Ya, ini kajian lucu itu, nggak ngerti sejarah Siti Khadijah mencintai. Makanya dikembalikan tadi Ustaz jelaskan, yang pertama adalah ketika laki itu tak ngerti untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, kita ingatkan dia. Kemudian dia mengancam untuk menceraikan kita. Bilang kan, ya terserah abang. Mau abang ceraikan, abang nggak apa-apa. Mau kan ngajak abang untuk beriman pada Allah dan Rasulullah. Abang tak sholat, abang tak puasa. Bagaimana awak mau patuh pada abang? Ku ceraikan kau, ceraikanlah bang. Orang aku mengajak abang kepada itu. Itu makanya Rasulullah mengatakan cari laki itu yang berilmu dan beriman. Itulah yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia sudah mempunyai harta itu satu, itu maka untuk kesana itu harus patonah tuh, cerdas. Jadi yang kedua tadi Ustaz kembalikan adalah ya, di saat itulah ditempatkan bahwa posisinya menunjukkan dia berani tuh. Itulah Siti Khadijah penuh dengan keberanian. Ketika mendapat suami yang berilmu dan beriman, ia rela memberikan apanya. Itu Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kekasihku, bentar lagi aku akan mengembuskan napas terakhir. Sungguh sedih hatiku tidak menemanimu dalam berjuang untuk mengembangkan keislaman ini. Bila kau nanti dalam posisi berjuang tidak memperoleh jembatan, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatan untuk bisa kau masuk kepada seberangan mengembangkan ajaran Allah ini ya Rasulullah suamiku. Begitu. Usahakan harta. Tulang Siti Khadijah pun disiapkan untuk menjadi jembatan Rasulullah. Uang istri kan Ustaz. Bukan uang suami kan Ustaz. Itu yang membuat retak rumah tangga tuh. Jadi kalau udah bersatu, tadi kayak mana bersatunya malam pengantin, begitulah sudah. Makanya senjatanya itu carikan menantu, carikan suami yang berilmu beriman. Bukan berpajero dan berportunan. Iya toh? Kredit lagi. Udah nggak pernah beres, apapun nggak susah-susah membereskan masalah orang itu. Ya, arti akad nikah pun tak tentu lagi memahaminya. Akhirnya lupa kita, dunia ini nggak kekal. Ini dia, ya. Ini nanti lambat laun akan paham nih Fauzan, kenapa Isra Mi'raj itu diperjalankan di malam hari.
Hakikat dari malam hari itu yang pertama ada dua itu. Hakikat malam hari itu ada dua. Yang pertama adalah memang di malam hari itu susah orang berjalan. Ya, karena cahaya itu kurang. Di sini maka Rasulullah diberangkatkan di malam hari, tapi menarik juga tadi Rabi'atul Adawiyah, mungkin nggak orang pada tertidur tuh. Iya memang. Dan di malam hari itu orang pada menikmati istirahatnya. Nah, di masa itulah orang-orang pada istirahat, Rasulullah tidak tuh. Rasulullah mengadu kepada Allah. Karena waktu itu Rasulullah berada dari salah satu siku dari 4 siku Ka'bah itu. Sambil dipegang lutut dia dua-dua, duduk dia bersandar di salah satu siku Ka'bah, maka di saat itu Rasulullah mengadu kepada Allah. Pertama adalah malam hari itu di situ. Yang kedua yang menarik adalah malam hari itu adalah masalah dan persoalan. Dia gak mandang lagi waktu siang atau waktu malam. Waktu siang itu kita terjemahkan secara usuluddin, siang itu bagikan orang yang punya harta, punya tahta, sehingga matanya, pandangannya itu nyilau, terang kali. Saking silaunya, kebentur dia waktu berjalan, nggak tahu dia ada tembok, terbentur dia. Ya, ada pohon menabrak dia. Siapa itu? Orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa yang sombong sehingga dia menabrak orang-orang miskin, menabrak rakyat-rakyat yang dalam posisi memperoleh ketidakadilan, sehingga yang dilakukan adalah ketidakadilan tuh. Yang kaya tidak memperhatikan yang miskin, yang pemimpin tidak memperhatikan rakyatnya. Inilah yang tadi siang itu artinya ke situ. Siang dan malam apalagi malam tak punya harta, tak punya tahta. Dia berputus asa itu. Kalau siang tadi dia punya harta, punya tahta. Tapi dia sombongnya luar biasa itu. Kenapa? Karena dua ini tadi tidak dipahami, dia kembali kepada la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga tak muncul alhamdulillah. Yang pertama tadi dia tidak kembalikan kepada tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang punya kuasa dan daya. Yang kedua dia tidak memulangkan bahwa semua kita ini semua milik Allah, kembali kepada Allah. Yang ketiga di saat itulah dia tidak akan mengucapkan alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Dia hanya memuja dan memuji harta dan tahtanya itu. Sampai lepas itu urat akalnya itu. Urat akal dan urat rasanya itu. Yang tahu dia dunia saja. Paham ya? Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya itu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Siapa yang mengakui beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Nah, sekarang enak jurusnya kayak gitu, karena kita nanti kadang mau akrab, mau gaul, akhirnya disepelekan, diremehkan. Lebih bagus kita banyak diam, kalau yang baik kita cakapkan gitu. Itulah maksud Rasulullah, ya, untuk menjaga kondisi batin kita tuh. Nanti mau gaul-gaul kali malah dijengkali orang kita, ya, diremehkan orang kita. Baik, itu udah terjawab. Jadi intinya kenapa di malam hari? Karena malam itu simbolik tentang manusia yang tidak lepas dari persoalan dan permasalahan. Permasalahan tadi apa? Dikala bahagia dia tidak tahu bersyukur pada Allah dan berbuat sombong. Dikala derita dia tidak tahu bersabar dan akhirnya dia berputus asa. Nah, dibalik kepada Rasulullah ini tadi, Rasulullah di saat itu hampir putus asa itu. Ketika ditinggal oleh Abu Thalib, pakciknya, yang paling sedih Abu Thalib dalam posisi tidak beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan. Karena ada Tuhan Lata, Uza, Manah, Hubal itu. Yang kedua adalah ketika kesedihan Rasulullah, Siti Khadijah meninggal dunia. Karena Siti Khadijah itu adalah seorang istri yang sangat mencintainya. Tadi Ustaz katakan, usahakan harta dia. Harta dia tuh habis semua diserahkan pada Rasulullah itu. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah itu orang berilmu dan beriman yang berjalan di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah sampai tadi tulang-tulang Siti Khadijah pun siap untuk diserahkan. Ini kalau sejarah ini penting sekali nih untuk diketahui untuk kalian nih calon-calon bini dan calon laki ini. Juga sama orang tua kalian ini.
Biar tahu, biar enak tuh menyerahkan semuanya, perjalanan dengan lancar. Makanya dikatakan Rasulullah baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Karena di saat itu adalah muncul kajian rasa yang luar biasa. Nah, inilah yang tempat Rasulullah tadi betapa sedihnya ketika ditinggal oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, masuk kepada tadi asra bi abdihi laila. Ya, apa perbedaan Isra dan Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan di dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu adik-adik sekalian, waktu itu yang ada itu cuma onta. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pergi aja 1,5 bulan itu. 1,5 bulan artinya adalah 45 hari. Pulang pergi itu 3 bulan itu. 90 hari. Bayangkan, ini enggak Nabi Muhammad SAW adalah diperjalankan, bukan berjalan, diperjalankan. Asra artinya diperjalankan loh. Bukan berjalan. Nabi Muhammad itu dalam keadaan sakit tuh. Seperti seorang anak kecil yang luka kakinya, nggak bisa jalan lagi. Tapi ayah tadi yang sayang, emak ayahnya yang sayang, ingin menghibur anaknya yang luka tadi ini, ya, agar tetap semangat, digendong si ayah lah tadi anak tadi, yuk kita pergi ke BSM misalnya, ke Carrefour misalnya, atau ke tempat rekreasi yang lainnya misalnya. Sehingga si anak tadi hilang, lupa dia kakinya yang tadi cedera, karena sakit, ore, enak, makasih ayah, misalnya gitu kan. Refreshing dan lain sebagainya, nengok, ih cantik kali pemandangannya, dibawa kemana-mana, digendong dia. Seperti itulah Rasulullah, seperti anak kecil yang dalam keadaan sakit, luka, nggak bisa berjalan, tapi Allah perjalankan dengan burak itu. Maka perjalanan pertama adalah perjalanan menunjukkan kuasa Allah. Linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan, maka hakikat dari Isra Mi'raj itu adalah ada dua lagi nih. Yang penting dua lagi nih. Yang pertama adalah menebalkan keimanan itu, bahwa ya layak Allah tadi dituhankan itu. Ya, selama ini kita hanya melihat Allah, tapi nggak yakin kita pada Allah. Maka kadang akhirnya khawatir itu dikipas sama setan itu. Khotoro fi qalbi itu yang disebut dengan bahasa Indonesia khawatir tuh. Saking banyaknya khawatir dikipas setan, terakhir ya udah. Yang lainnya kita sayang jadi nggak sayang, yang nggak benci jadi benci. Kenapa? Karena banyak kali khawatir dikipas setan aja lah. Makanya masuk ke ilham. Di ilham itu banyak istighfar itu. Maka serahkan semua pada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah yang ditempatkan tadi, bahwa ditunjukkan Allah lah kekuasaannya, sehingga Rasulullah SAW tadi tidak ada lagi kekhawatiran tuh. Artinya, ya Muhammad, kalau engkau mau memang ketika habis Isra wal Mi'raj, Jibril berkata tuh, kalau memang engkau sangat merindukan ya Rasulullah, maka Allah sampaikan kepadaku, Siti Khadijah bisa dihidupkan lagi. Apa kata Rasulullah? Nggak usah wahai Jibril, cukup kisah itu adalah kurasakan dan aku sudah tahu bahwa yang pertama adalah ini semua adalah kuasa Allah. Yang kedua adalah dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu adalah di akhirat. Baik, itu dia. Jadi itu di penempatannya adalah ketika perjalanan pergi dan pulang, maka di saat itu Rasulullah akan tahu itu bahwa dengan hanya berapa per 3 malam, ya, hanya berapa jam saja di saat orang-orang tertidur. Ya, di situ menyatakan pertama bahwa layak Allah itu dituhankan tuh. Dah, itu dia. Maka di situ tadi Isra wal Mi'raj ini menebalkan kepenuhanan kita kepada Allah tuh. Ya, orang tak tahu. Karena takut kali orang-orang yang Zionis dan misionaris ini, takut dia kalau Isra Mi'raj ini tetap berlangsung, orang semakin beriman kepada Allah. Maka bagaimana keimanan itu terawat rapi? Sholatlah dalamnya. Sholat itu adalah mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di situ terlihat bagaimana kuasa Allah. Maka ketika kuasa Allah itu kita sadari ditunjukkan pada Nabi Muhammad, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa 1,5 bulan, pulang pergi ada 3 bulan, tapi dijangkau dengan hanya 2-3 jam, tambah lagi mi'raj ke langit, Masya Allah, tabarakallah. Ya, di situ menandakan memang Allah itu punya kuasa. Kekuasaan itulah yang menyadarkan Rasulullah, maka dia larut dari kesedihannya, larut dari persoalannya, terjawab menjadi ya ikhlas dan tawakal. Larut dari permasalahannya, maka terselesailah permasalahan dia tadi ditinggal oleh Abu Thalib, ditinggal oleh Siti Khadijah. Ini dia, maka Isra itu ada perjalanan pembuktian kekuasaan Allah di dunia tuh. Ya, di waktu itu nggak ada pesawat terbang, nggak ada helikopter, nggak ada mobil, nggak ada. Yang ada cuma onta yang paling kuat, kendaraan yang paling hebat itu. Ya, perjalanan 3 bulan itu paling cepat itu 3 bulan pulang pergi itu. Tambah lagi mi'raj ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu kurang lebih 3 jam, 2-3 jam, di situ dijangkau tuh, terjangkau itu. Masya Allah, tabarakallah dengan kuasa Allah. Maka pertanyaannya, sedihkah kau lagi ya Muhammad? Gelisahkah kau lagi ya Muhammad? Maka muncullah kejelasan, akulah Tuhanmu. Bukan Abu Thalib, bukan Siti Khadijah, Tuhan. Tapi adalah Allah Tuhan. Dengan kuasa Allah tadi, maka semangat kembali lagi Nabi Muhammad. Dan inilah perjalanan Allah memberikan kepada Rasulullah untuk mantap, untuk berdakwah tuh. Sehingga akhirnya saat itu memang terbukti umat Islam yang udah lumayan, gara-gara peristiwa Isra Mi'raj ini terlihatlah siapa yang munafik, siapa yang bertakwa itu. Maka waktu itu nyaris lebih separuh yang muslim murtad. Gara-gara di luar nalar kata orang tuh. Masa pula perjalanan 3 bulan hanya 2 jam ditambah lagi naik ke Sidratul Muntaha gitu. Makanya waktu itu Abu Bakar lah yang selalu mengatakan sodaqta ya Muhammad. Maka digelarlah tambah dengan As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Inilah tadi Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan di dunia, Mi'raj itu perjalanan dunia ke langit. Maka dikatakanlah kalau kita mau berjalan di langit, di hari-hari kehidupan kita, tenang dalam kita berkehidupan ini, maka dikatakanlah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau sudah mi'raj ke langit, insya Allah terjawab segala persoalan, selesai segala permasalahan. Maka semua itu sesungguhnya tidak akan menjadi godaan, karena kita tahu dengan kesetiaan selama belasan puluhan tahun kita berlama-lama berkehidupan di dunia ini dengan penuh tantangan. Hanyalah satu yang ingin ditengokkan, apakah kita masih setia menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita cintai bersama. Itu dia. Ya, pertanyaan Paujan sudah, pertanyaan si Gibran sudah, pertanyaan si Najwa, apakah ini ada hubungannya dengan akhlak? Benar. Apa kajian akhlaknya tadi? Bahwa dia sadari tidak akan bersombong diri ketika dia memiliki, dan tidak berputus asa ketika dia tidak memiliki apa yang tadi dimiliki tadi, harta dan tahta. Dan inilah pautannya sebagai akhlak. Karena dia hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dia akan senantiasa selalu menempatkan kepada kajian bahwa Allah lah segala-galanya. Maka dia akan berbuat dengan penuh kemuliaan, berbuat karena Allah yang Maha Rahman. Semua makhluk yang dihadapi di depannya hanya tersenyum dengan dilakukannya tanpa ada sedikit pun kesalahan dan keluhan. Kenapa? Karena dia melakukan semua itu karena Bismillah, karena Allah, dan diakhiri perbuatan dengan Alhamdulillah, karena mampu dia di saat ada,
dia tidak sombong. Di saat tiada, ia tidak berputus asa. Ya, itu Najwa. Jadi hubungannya Isra Mi'raj dengan sholat itu tadi, agar terhubung kita selalu hablum minallah kepada Allah, sehingga bisa menanggulangi kenyataan dengan harta dan tahta tidak sombong. Ketika tak ada harta dan tahta, kita tidak berputus asa. Kenapa? Kita hanya mengharapkan selalu dapat Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhan kami, Tuhanku, engkaulah satu-satu tujuanku, dan ridhomulah yang kupinta. Kalau udah Allah ridho, seperti Nabi Ibrahim itulah alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, tak terbakar. Api tadi pun tidak membakar, di luar nalar. Karena itulah ridhonya Allah ada. Itu ya, sudah terjawab semuanya ya. Mudah-mudahan diberkati Allah. Ya, selamat jalan, hati-hati di perjalanan. Ya, nggak pulang kampung, ya, memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam Zoom dan Google Meet nanti jangan sampai tak nampil layarnya. Ya. Cukup sekian, pada Allah Maha Pemurah sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq lahu qawmit thariq fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.